Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi sunanihi wa adabihi ila yaumil qiyamah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita diperjumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis ini, sedikit belajar hadis-hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bermohon kepada Allah, kajian kita selalu dirahmati, dicatat amal ibadah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu rahimakumullah, sebelum kita melanjutkan kajian kita pada kesempatan kali ini ada kabar bahwa Ustazah Ida lagi sakit dan diminta kesudihan hati kita untuk mendoakan kesembuhan dan kesehatan Ustazah Ida. Jadi mohon kesediaan Bapak Ibu sekalian untuk membantu mendoakan, termasuk juga membantu mengaminkan. Semoga Ustazah Ida diberikan kesembuhan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك اللهم رب الناس أذهب البأس اشفها أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اشفها أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita masuk hadis yang ke-42 dalam kitab hadis Arba'in Nawawi. Hadis yang ke-42 tentang sa'atu maghfiratillah azza wa jalla, tentang luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ke-42 tentang luasnya ampunan Allah azza wa jalla. Kita bacakan hadisnya. An Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul,
Satu kali saya pernah mendengar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi ini hadis qudsi. Ya bani Adam, kata Allah, duhai anak Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Duhai anak Adam, sesungguhnya kalian berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, ghafartu laka ala ma kana minka, niscaya akan aku ampuni dosa-dosa kalian, dan saya tidak peduli seberapa besar dan seberapa banyak dosa-dosa kalian itu. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, wahai anak Adam, apabila engkau berdoa kepadaku, hanya mengharap bertumpu kepadaku, kata Allah, niscaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, seberapapun dosanya, sebanyak apapun, sebesar apapun, seluas apapun dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berharap kepada Allah dan memohon kepada Allah ampunan. Allah kemudian melanjutkan, ya bani Adam, duhai anak cucu Adam, lau balagat dhunubuka anana sama, seandainya dosa-dosamu memenuhi langit. Jadi dosa-dosanya memenuhi langit. Jadi kalau seandainya ada manusia seseorang dosa-dosanya begitu banyak sampai memenuhi langit, atau sampai banyak awan di langit, Fumastaghfartani, kemudian engkau memohon ampun kepadaku, beristighfar kepadaku, ghafartu laka, niscaya akan aku ampuni. Bayangkan dosa seluas langit, kalau kita beristighfar betul-betul bermohon ampun kepada Allah, Allah jamin ghafartu laka, saya ampuni, kata Allah. Allah kemudian melanjutkan, ya bani Adam, duhai anak cucu Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya, duhai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa kesalahan dan dosa sebesar dan seluas bumi. Jadi dosanya ini sudah seluas langit dan bumi. Datang kepada Allah, beristighfar kepada Allah, thumma laqitani la tusyrik bi syai'an, kemudian engkau tidak menyebutkan aku dengan sesuatu apapun. Jadi ada orang datang kepada Allah dengan membawa dosa seluas langit dan bumi. Dia beristighfar kepada Allah dan dia mentauhidkan Allah, tidak mensyirikkan Allah. Apa yang Allah katakan, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, niscaya akan aku datang kepadamu dengan ampunan yang seperti itu juga. Artinya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun kesalahan, dosa-dosa yang kita lakukan, ternyata justru ampunan Allah lebih luas, lebih besar daripada dosa-dosa yang kita lakukan. Alhamdulillah. Jadi ini Bapak Ibu rahimakumullah, hadis yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Pada intinya hadis ini memberikan penjelasan kepada kita tentang luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan di situ juga Allah memberikan pesan kepada kita agar kita tidak berputus asa dari rahmat Allah. Ya Allah, saya pernah minum khamar, Allah mengampuni dosa, misalkan seperti itu.
Ya Allah, dulu saya pernah berzina, Allah mengampuni dosa selama dia beristighfar. Ya Allah, saya pernah mencuri, Allah mengampuni selama dia beristighfar dan mengembalikan barang curiannya, tentunya kalau berkaitan dengan hubungan sesama manusia. Artinya dosa-dosa apapun yang dilakukan oleh manusia selama dia betul-betul beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala akan diampuni oleh Allah. Dan kalau memang kesalahan itu berkaitan dengan hubungan dia dengan manusia, pertama dia harus beristighfar kepada Allah, kemudian minta maaf kepada orang yang bersangkutan, kepada orang yang mungkin dia zalimi, dan seterusnya dan seterusnya. Ibu rahimakumullah, dalam hadis ini banyak hal sebetulnya yang bisa kita ambil. Pertama, keutamaan berdoa. Apa? Keutamaan berdoa. Jadi kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menaruh pengharapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dengan memperbanyak berdoa. Jadi doa itu salah satu fungsinya kita mengharap hanya kepada Allah. Kita butuh kepada Allah. Makanya kita kemudian berdoa, dan Allah itu sangat marah kalau melihat hambanya tidak berdoa, seolah-olah itu dia sombong, seolah-olah orang itu tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidak ada makhluk manapun di muka bumi ini yang tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa ini memiliki keutamaan tersendiri, dan memang berdoa juga bagian dari ibadah. Doa bagian dari ibadah. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan di Quran surah Ghafir ayat ke-60, surah Ghafir surah ke-40 ayat ke-60, kata Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berkata, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, niscaya akan aku kabulkan, akan aku ijabah. Dikabulkan. Apalagi ini kita sudah masuk, bukan ulang masuk ya, udah kita jalani ya, bulan Ramadan. Itu Ramadan termasuk waktu-waktu kita berpuasa, di situ waktu-waktu potensial diijabah doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doa orang berpuasa itu la turaddu, tidak ditolak oleh Allah, diijabah. Kata orang Jawa ditompo gitu ya, ditompo, diterima, ditompo, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul gak ya tompo ya? Betul. Kemudian dalam hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, inna du'a huwal ibadah. Sesungguhnya doa itu adalah ibadah ya, Mas. Salah satu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Bapak Ibu rahimakumullah, dalam kita berdoa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah yakin. Jadi kita meminta kepada Allah itu harus yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa-doa kita, dan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Jangankan doa yang masih mungkin,
Doa yang mustahil sekalipun Allah mampu. Betul atau tidak ini? Gitu ya. Jadi jangankan permintaan kita yang tidak mustahil ya, permintaan kita yang seolah-olah mustahil sekalipun Allah mampu untuk mengabulkan, Allah mampu untuk merealisasikan, gitu ya. Mampu. Ya banyak contohnya. Misalkan Nabi Musa, Nabi Ibrahim, gitu ya, Nabi Yunus, itu kan nggak mungkin sebetulnya ya, mustahil itu. Selamat dari api, selamat dari kejaran Fir'aun, Nabi Musa, termasuk Nabi Yunus masih selamat dari apa? Dari perut ikan gitu. Itu kan mustahil sebetulnya dalam pandangan kita, selamat dari hal demikian. Tetapi lagi-lagi tidak ada yang mustahil dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kita punya cita-cita yang tinggi, misalkan kita nggak punya apa-apa, misalkan seperti itu, mungkin orang mengira itu cita-cita kita mustahil, tapi lagi-lagi nggak ada yang mustahil dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pernah diyakini oleh Umar bin Khattab yang mungkin pernah kami sampaikan. Umar itu berdoa kepada Allah, Allahumma rzuqni syahadatan fi baladi nabiyyik wa wafatan fi sabilik. Duhai Allah, tolonglah berikanlah kepadaku bisa mati syahid dan wafat di kota nabimu Madinah. Jadi Umar itu minta kepada Allah agar nanti mati dicatat sebagai orang yang mati syahid dan matinya meninggalnya di kota Madinah, gitu ya. Kemudian ada sebagian sahabat mempertanyakan, lah Umar, kalau kamu itu pengen mati syahid jangan di Madinah, ikut pertempuran, karena Madinah saat ini lagi aman-aman aja. Kalau ingin mati syahid dan mati di Madinah itu mustahil. Bisa dipahami ya Pak ya? Karena Madinah saat itu aman, jangan mati syahid ya hampir mustahil gitu ya. Tetapi Umar yakin dengan doanya, yakin doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul saja gitu ya. Ketika beliau sholat, mengimami sholat, kemudian beliau dibaca gitu ya, atau dicelurit kalau modul gitu ya, dibaca. Kemudian beliau wafat di situ. Dan betul ternyata beliau insyaallah termasuk mati dalam keadaan syahid, walaupun doa beliau itu sempat dipertanyakan oleh sebagian sahabat yang lain, karena doa beliau itu hampir hampir mustahil, hampir gak akan terjadi gitu. Tapi dia Umar bin Khattab yakin dengan doanya. Jadi yang pertama, bagi rahimahullah, ketika kita berdoa kepada Allah harus yakin bahwa tidak ada yang mustahil kalau Allah sudah berkehendak. Dan Allah dalam surah memang bersabda, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ud'u Allah wa antum mu'minuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah dan kalian harus yakin bahwa doanya akan diijabah, dikabulkan. Sesungguhnya Allah tidak akan mengabulkan doa seseorang yang hatinya lalai, tidak yakin kepada Allah. Itu. Jadi kita masih ragu-ragu dengan doa yang kita panjatkan, ya itu udah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia masih meragukan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, meragukan kudrahnya Allah. Padahal tidak ada yang mustahil dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala.
Termasuk juga rahimahullah, Rasulullah Muhammad SAW menyebutkan, janganlah kalian itu berdoa kata Rasulullah, Allahumma ighfirli in syi'ta, ya Allah ampunilah aku kalau kamu mau. Itu doanya seperti itu. Jadi janganlah kamu berdoa seperti itu kata Nabi, ya Allah ampuni saya kalau kamu mau, ya Allah rahmati saya kalau kamu mau. Itu doa apa ini? Itu doa seperti itu kata Rasulullah Muhammad SAW. Jangan seperti itu. Allah akan sangat-sangat bisa mengabulkan, mewujudkan doa-doa kita, karena Allah itu tidak terpaksa. Betul atau tidak? Jadi Allah telah berkehendak, Allah kabulkan. Jadi tidak ada yang bisa memaksa kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah ampuni saya kalau kamu mau, Allahumma ighfirli in syi'ta, ya Allah rahmati saya kalau kamu mau. Tidak ada seperti itu. Tetapi kata Rasulullah Muhammad SAW, fala yaqul Allahumma in syi'ta, karena tidak ada yang bisa mengganggu kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ragu-ragu kita meminta yang besar langsung gitu ya. Minta yang besar, jangan yang tanggung-tanggung. Bahkan kata Nabi itu, kalau kalian berdoa dan memohon surga, mintalah surga Firdaus, jangan tanggung gitu. Minta surga yang paling tinggi langsung, walaupun mungkin amal kita ecek-ecek masih ya, salat kita masih gak karu-karuan mungkin ya, puasa kita juga biasa-biasa saja gitu ya, zakat kita, sedekah kita mungkin ya biasa-biasa saja, amalan kita masih biasa-biasa saja. Tapi tetap Nabi minta kepada kita kalau berdoa minta surga Firdaus, minta surga yang paling tinggi itu. Walaupun itu tadi, walaupun mungkin kita masih belum pede dengan amalan kita itu, tapi tetap kita bermohon kepada Allah surga yang paling tinggi, yaitu surga Firdaus itu tadi. Jadi itu yang pertama, Bapak Ibu rahimahullah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala harus yakin, tidak ragu sama sekali bahwa Allah pasti akan mengabulkan doa-doa kita. Kemudian adab yang kedua kita ketika kita berdoa, Bapak Ibu rahimahullah, adalah tidak tergesa-gesa. Tidak tergesa-gesa atau bahasa tidak isti'ajal ya. Tidak tergesa-gesa dan tidak kecewa. Tidak kecewa. Jadi ini kita bisa berkaca dengan Nabi Zakaria atau Nabi Ibrahim. Nabi Zakaria itu Bapak Ibu rahimahullah, sejak pertama beliau menikah atau bahkan sebelum beliau menikah sudah minta kepada Allah ingin punya anak, gitu ya. Atau setelah beliau menikah, Nabi Zakaria itu sudah sering mohon kepada Allah agar diberikan, dikaruniai seorang anak. Tetapi berbulan-bulan, bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, ternyata doa itu masih belum, tanda kutip ya, belum terwujud, belum punya anak juga. Tapi Nabi Zakaria tentunya itu tadi tidak terburu-buru dan tidak pernah kecewa, tidak pernah berputus asa dengan doa-doa yang beliau panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru, dan jangan meninggalkan doa kita. Misalkan hari ini kita berdoa dengan doa A, besok dengan doa A lagi, lusa dengan doa yang sama, minggu seminggu udah dengan doa yang sama. Kemudian kita mengeluhlah, ya Allah kok gini-gini aja ya doa saya, seolah-olah gak dikabulkan. Baru seminggu gitu ya, Nabi Zakaria bertahun-tahun kok gitu ya. Atau baru sebulan, baru setahun. Nabi Ibrahim itu berpuluh-puluh tahun baru dia itu punya anak, baru punya anak berpuluh-puluh tahun. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kecewa, tidak berputus asa, dan memang mereka para nabi dan rasul berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dalam memanjatkan doa. Makanya kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yustajabu li ahadikum ma lam yu'jal. Doa itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ma lam yu'ajjal, selama doa itu tidak tergesa-gesa. Fa yaqulu qad da'u rabbi falam yustajab li. Seperti perkataan orang, saya sudah berdoa kepada Allah tapi kok belum dikabulkan ya. Nah itu doa yang isti'jal, itu doa yang tergesa-gesa, terburu-buru. Tidak perlu juga kita terburu-buru dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walas aja, slow aja. Tapi pada intinya Allah mendengar doa-doa kita, Ibu. Jadi itu yang kedua, etika kita ketika kita berdoa, jangan sampai terburu-buru dan tergesa-gesa, dan tidak pula merasa kecewa dengan doa yang kita panjatkan. Dan ini sebetulnya Nabi Ibrahim seperti itu, Bapak Ibu. Kata Nabi Ibrahim itu Allah sebutkan di Quran surah Maryam, surah ke-19 ayat ke-48 49. Asa alla akuna bidu'a'i rabbi syaqiyya. Saya, kata Nabi Ibrahim, tidak akan kecewa dengan doa-doa yang saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sudah berdoa selama berpuluh-puluh tahun minta dikaruniai seorang anak, termasuk Nabi Zakaria. Memang seperti itu. Allah sebutkan di Quran surah Maryam juga. Surah Maryam surah ke-19 ayat ke-3 dan ke-4 sampai ke-5 juga. Kata Nabi Zakaria itu, qala rabbi inni wa hadal 'azmu minni washta'ala ra'su syaiba wa lam akun bi du'aika rabbi syaqiyya. Duhai Allah, kata Nabi Zakaria, tulangku sudah keropos, rambutku sudah beruban. Nah itu, ini bahasa-bahasa metaforis gitu ya, bahasa-bahasa kiasan. Jadi rambutnya sudah beruban, tulangnya sudah keropos. Kalau bahasa vulgarnya, ya Allah udah berat untuk berhubungan suami istri gitu ya. Bahasa vulgarnya ini itu kan tidak ini. Itu enggak betul, karena kan kalau tulang kita udah keropos ya udah berat ya berhubungan suami istri. Ya itu Nabi saya seperti itu. Kata Nabi Zakaria, tulang saya sudah keropos, punggung saya udah nggak kuat apa gitu kan. Aduh, gitu. Rambut saya udah berubah gitu, nggak kuat lagi rasa-rasanya untuk mama gitu ya, untuk berhubungan suami istri. Tapi tetapi ya Allah, saya tidak akan berputus asa, tidak akan kecewa untuk memanjatkan doa, tetapi tentunya tetap dengan ikhtiar, dengan usaha itu, Ibu. Ini Nabi Zakaria ini bahasanya metaforis, tapi saya perjelas itu ya.
saya perjelas gitu. Udah nggak kuat gitu kata Nabi Zakaria. Udah berubah dan tulangnya udah keropos. Jadi itu Bapak rahmatullah, etika kita berdoa yang kedua adalah jangan sampai kita itu tergesa-gesa dalam berdoa. Kemudian etika kita yang ketiga, syarat agar doa kita itu diijabah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus memperhatikan dari mana makanan yang kita makan. Nah, ini apakah dari yang halal ataupun na'udzubillah dari jalan yang haram. Kalau makanan yang kita makan dengan cara-cara yang haram, tidak halal, kecil kemungkinan doa kita diijabah. Kecil kemungkinannya, kecil sekali. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad SAW, Nabi itu pernah menceritakan adanya seorang berdoa kepada Allah dengan menengadahkan tangan begini. Kemudian berdoa, ya Rabb, gitu ya. Jadi ada seorang berdoa kepada Allah, pakaiannya lusuh, kondisi kepepet, berdoa menengadahkan tangan dan memanggil Allah dengan ya Rabb. Padahal apa itu ya? Padahal kondisi kepepet itu juga salah satu kondisi yang potensial dikabulkan doa kita. Saya ulangi, kondisi kepepet, kondisi terjepit, kondisi terdesak itu salah satu kondisi yang sangat potensial doa kita diijabah. Tapi ternyata ada seorang berdoa kepada Allah dalam keadaan kepepet nih, terdesak. Dia menengadahkan tangan dan dia memuji Allah, tetapi doanya nggak dikabulkan kata Rasulullah. Doanya tidak dikabulkan. Kenapa kata Rasulullah? Wa mat'amhu haram. Sumber makanan yang dia makan dari sumber yang haram. Wa masyarul haram. Minuman yang dia minum sumbernya dari yang haram. Wa malbasahu haram, pakaian yang dia pakai pakaian dari sumber yang haram. Wa ghudhiya bil haram, termasuk makanan-makanan yang lain dia juga bersumber dari yang haram. Fa anna yustajabu li dzalik, bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dahsyat sekali di sini. Bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan doa orang yang seperti itu? Makanan, minuman, pakaian, pekerjaannya adalah pekerjaan yang haram. Bahkan sampai nangis-nangis sekalipun kata Rasulullah, kayaknya rasa-rasanya nggak akan diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan eman-eman sebetulnya gitu ya. Eman. Sudah nangis-nangis, sudah kondisi kepepet gitu, sudah memuji Allah, sudah menengadahkan tangan, tapi ternyata doanya tidak dikabulkan, ditolak oleh Allah dikarenakan makanan, minuman, pakaian yang dia pakai, yang dia makan, yang dia minum itu bersumber dari yang tidak halal. Na'udzubillah. Dan sebetulnya kalau mau jujur ya, dari sekian banyak adab-adab etika berdoa, yang paling penting itu ini. Yang paling penting itu adalah rezeki yang halal. Yang paling penting itu sebetulnya. Kita berdoa di bulan Ramadan misalkan, sedang berpuasa, tapi haram makanannya, udah habis itu, nggak akan diijabah. Jadi yang paling pokok memang sebetulnya doa kita itu potensial diijabah adalah rezeki yang halal itu tadi, yang paling pokok itu. Mungkin kita berdoa di multazam gitu ya pas haji, tapi biaya hajinya korupsi, habis itu, nggak bisa gitu ya, nggak bisa. Yang paling pokok adalah yang rezeki yang halal. Adapun yang lain-lain itu
itu sekunder gitu, walaupun penting juga, tapi sekunder. Yang paling primer adalah rezeki yang halal ketika kita berdoa, itu yang halal. Bapak Ibu rahimakumullah, sedikit lagi. Jadi pada intinya Bapak Ibu rahimakumullah, hadis ini, firman Allah ini menjelaskan kepada kita bahwa kita itu diminta oleh Allah untuk selalu menanggalkan atau menjatuhkan, memusatkan pengharapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya berharap kepada Allah, tidak berharap kepada yang lainnya. Kenapa? Karena yang sering kita sampaikan bahwa apabila harapan kita itu sudah kita gantungkan kepada manusia, bersiaplah untuk kecewa. Jadi kalau kita menggantungkan harapan kita kepada manusia, bersiaplah untuk kecewa, karena manusia itu tidak bisa mengabulkan semua apa yang kita minta. Kecewa mesti, kecewa. Tapi kalau kita minta kepada Allah, tidak akan kecewa, ditompo kata orang Jawa itu. Kenapa? Karena Allah itu innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah kuasa atas segala sesuatu. Doa kita itu sangat mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, bagi rahimahullah, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa jangan sampai kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebesar apapun dosa-dosa kita, sebesar apapun kesalahan kita, pintu rahmat Allah, pintu ampunan Allah jauh lebih besar, jauh lebih luas. Misalkan Bapak Ibu di sini, alhamdulillah gitu ya, walaupun ini fakta sebetulnya ya. Ya Allah, dulu saya remaja jarang salat ya Allah gitu kan. Ada atau tidak ini? Ada. Ya Allah, dulu saya sebelum pensiun ya Allah, asar zuhur digabung ya Allah gitu kan. Ada atau tidak ini? Ada. Ya Allah, sebelum saya pensiun dulu ya Allah, jarang salat subuh ya Allah gitu kan ya. Soalnya apa? Lembur ya Allah gitu. Ada atau tidak ini? Mungkin ada gitu ya. Tapi alhamdulillah ya Allah, setelah saya pensiun, alhamdulillah sekarang subuh tepat waktu. Ampuni saya ya Allah. Allah ampuni itu. Gitu. Jadi masa-masa kelam itu yang dulu-dulu mungkin kita ya, itu sudah dihapus, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan biasanya orang kan, ada kan orang itu baru mau bertobat setelah pensiun kan ya. Ada atau tidak itu? Ada. Tapi alhamdulillah kalau Allah masih ngasih waktu kepada dia, waktu gitu ya. Tapi naudzubillah-nya belum pensiun mati gitu kan, naudzubillah gitu ya. Jadi dia niat bertobat setelah pensiun, alhamdulillah waktunya dikasih waktu oleh Allah sampai umur sekarang. Tapi naudzubillah kalau dia belum pensiun gitu ya, kemudian nggak sempat beribadah maksimal, kemudian mati, meninggal dunia gitu. Tapi insyaallah Bapak Ibu di sini kan alhamdulillah gitu ya, diberikan umur yang ya panjang lah, 60 atau bahkan yang ada 70 tahun. Berarti memang diberikan kesempatan lebih oleh Allah untuk beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimanapun hampir semua di antara kita pastinya punya masa lalu yang kelam, mungkin punya masa lalu yang penuh dengan kemaksiatan dan dosa. Tapi alhamdulillah Allah berikan kemudahan untuk kita beristighfar dan bertaubat. Insyaallah dosa-dosa yang kita yang dulu-dulu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu intinya Allah di sini. Jangan kita berputus asa dari ampunan
dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih di bulan Ramadan ini kita sangat layak untuk beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Apa doanya? Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna fa'fu anni. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Duhai Allah, innaka afuwwun karim, engkau dari Allah adalah zat yang maha pengampun, mengampuni dosa-dosa, karim, dan zat yang maha mulia, maha dermawan. Fa'fu anni, maka dengan itu duhai Allah, fa'fu anni atau fa'fu anna, ampunilah kami. Dan itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah secara khusus dipanjatkan di bulan Ramadan ini. Doa-doa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita selesai bulan Ramadan tapi dosa kita masih belum diampuni, celaka itu kata Nabi. Jadi kalau ada orang yang mendapati bulan Ramadan kemudian selesai bulan Ramadan dosanya belum diampuni, celaka orang itu. Kenapa? Karena Ramadan itu adalah apa? Bulan pengampunan dosa. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Rabbina anfu 'abdin dakhala Ramadan falam yughfar alaihi." Celakalah orang yang dia masuk bulan Ramadan, dapat bulan Ramadan, tapi ternyata selesai bulan Ramadan dosanya masih belum terampuni. Celaka orang ini. Ngapain aja kata Allah di bulan Ramadan itu? Kalau dosanya nggak diampuni, padahal Ramadan itu adalah pahala dilipat gandakan, dosa-dosa diampuni. Celaka orang yang selesai bulan Ramadan tetapi dosanya masih belum terampuni. Insya Allah kita selesai Ramadan ini udah gak ada dosa sama sekali kayaknya. Sesuai dengan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan ikhlas karena Allah, maka dosanya yang telah lalu diampuni. Selesai tanggal 1 Syawal, hari Idul Fitri, habis dosanya alhamdulillah itu. Ditambah lagi qiyamul lail, kata Nabi, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban." Barang siapa yang qiyamul lail di bulan Ramadan karena iman dan ikhlas karena Allah, dosa-dosanya diampuni, dosa-dosa yang telah lalu diampuni. Wes siangnya berpuasa, malamnya qiyamul lail, lengkap itu. Siang harinya berpuasa, malam harinya salat tarawih, lengkap itu. Dosa-dosanya diampuni. Wes nanti kayak bayi semua setelah tanggal 1 Syawal ini ya. Udah gak ada dosa. Bahkan lebih dahsyat daripada bayi. Kalau bayi itu kan tidak punya dosa, tidak punya pahala. Kalau kita nggak punya dosa, pahala banyak. Lebih dahsyat daripada bayi yang baru lahir itu. Pak Iqbal mengatakan nanti itu seperti bayi, bahkan lebih dahsyat daripada bayi. Pahala melimpah ruah, dosa nggak ada. Kalau bayi dosa nggak ada, pahala juga ada. Melimpah ruah gitu. Terakhir Bapak Ibu rahimakumullah, kita kutipkan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang Ramadan. Kata Nabi, "Qad ja'akum Ramadan." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrul mubarak, bulan yang diberkati, bulan yang penuh berkah. Tufattahu fi abwabil jannah, pada bulan Ramadan itu dibuka pintu-pintu surga. Maksudnya ada yang memaknai bahwa
di bulan Ramadan itu Allah mudahkan kita untuk melakukan amal-amal soleh yang dengan begitu kita bisa mudah masuk surga. Waktu menakufi adalah jahil, dan di bulan Ramadan itu dikunci, ditutup pintu-pintu neraka. Ada yang memaknai secara kiasan, maksudnya adalah di bulan Ramadan itu kita itu dimudahkan oleh Allah untuk meninggalkan kemaksiatan, yang kemaksiatan itu adalah pintu neraka. Waktu ghaluhi syayatin, dan di bulan Ramadan itu kata Rasulullah, setan-setan itu dibeleng dirikat. Nah ini, tapi masih ada juga orang yang berbuat maksiat di bulan Ramadan gitu ya. Nabi kemudian melanjutkan, fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Di bulan Ramadan itu kata Rasulullah, lailatun, ada satu malam saja, khairun min alfi syahrin, yang lebih baik daripada 1000 bulan, yang kita kenal dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairu min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada kita beribadah selama 1000 bulan penuh. 1000 bulan itu katanya kalau dikonversi menjadi tahun sekitar 83 berapa gitu, sekitar 83 tahun. Nah itu, jadi kita pas dapat malam Lailatul Qadar itu kita sudah dicatat oleh Allah seolah-olah beribadah full 83 tahun, padahal umur Pak Sapari belum sampai segitu gitu. 73 tahun, atau mungkin umur Pak Karsono masih 72 tahun mungkin ya. Nah itu dipotong dengan ngaritnya, dengan main HP-nya itu kan ya, dengan belum balik dulu, belum salat, dipotong masa remaja, jarang-jarang salat juga gitu kan ya, sering telat salat gitu ya. Ini 83 tahun full beribadah gitu kan. Padahal kita umur 70 udah bosan hidup ini ya, mungkin. Ini 83 tahun beribadah full. Jadi ini kesempatan kita bagi rahmatullah, kata Nabi, di bulan Ramadan itu ada satu malam yang malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ini lebih-lebih di 10 terakhir bulan Ramadan itu. Nabi kemudian melanjutkan sedikit lagi, man hurima khairuha faqad hurima. Barang siapa yang terhalang mendapatkan kebaikan pada bulan Ramadan, maka sebetulnya dia sudah tidak mendapatkan kebaikan sama sekali, kata Rasulullah. Jadi kebaikan di Ramadan itu begitu banyak potensi kebaikan, tapi tidak mengambil kesempatan. Itu kan celaka kalau Nabi tadi. Celaka. Jadi itu bikin Nabi rahimahullah, pada intinya hadis tadi Allah Subhanahu wa taala minta kepada kita agar kita itu menggantungkan harapan kepada Allah, dan yang kedua Allah menyampaikan kepada kita agar kita tidak berputus asa dari rahmat Allah, dari ampunan Allah, sebesar apapun dosa kita, seluas apapun dosa-dosa kita, masa lalu kita sekelam apapun, tetap kalau dia betul-betul beristighfar kepada Allah, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih kita sedang berada di bulan Ramadan, sangat lebih potensial lagi doa-doa kita diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Semoga bermanfaat dan dicatat amal ibadah beribadah di sisi Allah Subhanahu wa taala,
kita tutup kajian kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.